paling mendasar, keputusan Panja Panitia Kerja Haji di tahun 2024 ini tidak dilaksanakan oleh Menteri Agama. Dia, Menteri Agama, membuat aturan sendiri, berarti satu, melanggar keputusan Panja, melawan Presiden, melawan Kepres tentang kuota haji. Jadi begini, kalau dianggap ini sasaran tembaknya Gus Yakut, iya dong, memang dia sasarannya karena dia menterinya. Jangan terlalu reaktif di pihak lain. Kalau seperti itu nanti malah DPR menganggap, loh kenapa terlalu reaktif di sana? Jangan-jangan apa yang harus ditutupi? Oke, saya ke Mas Yusuf. Semua fraksi bicara loh itu. Semua fraksi, semua komisi bicara tentang kebutuhan kita untuk mengevaluasi haji. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Yahya Khalil Saqaf, atau biasa disebut Yahya, menyoroti langkah DPR yang membentuk panitia khusus haji. Gus Yahya membela Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas. Yahya juga curiga Pansus Haji yang diinisiasi Wakil Ketua DPR yang juga Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar didorong karena urusan pribadi saja. Yahya mengatakan yang bermasalah dengan Muhaimin adalah dirinya, namun yang diserang Muhaimin justru Yakut yang merupakan adiknya. Yahya mengatakan jangan-jangan yang ia incar adalah PBNU, ketua umumnya, kebetulan dirinya, menterinya adalah adiknya, lalu diincar karena masalah alasan pribadi. Yahya mengaku sempat bingung dengan pembentukan Pansus Haji, sebab sejauh ini pelaksanaan ibadah haji 2024 berjalan dengan baik. Ia mencurigai ini masalah pribadi. Jika tidak percaya pelaksanaan haji berjalan dengan baik, ia mempersilahkan DPR melakukan survei kepada jemaah. Saya mohon izin, saya melihat dari persepsi yang berbeda, bahwa kisruh PKB dan PBNU ini menjadi semacam pengalihan isu dari persoalan yang lebih real, yaitu persoalan pansus haji. Misalnya tadi kita dengar sendiri kutipan dari Gus Yahya menganggap ini persoalan pribadi karena menyerang Menteri Agama yang adiknya gitu. Jadi masalah efektif atau tidaknya utusan tadi itu satu perkara. Tapi perkara lain yang lebih penting adalah jangan sampai kisruh kedua lembaga ini membuat kita lupa bahwa fokus utama adalah persoalan pelayanan haji yang dipersoalkan oleh DPR selaku mitra dan sekaligus pengawas dari kinerja pemerintah. Nah ini jangan sampai seru ini kemudian membuat kita lupa bahwa ini adalah persoalan nyata loh, persoalan yang sangat membutuhkan kajian. Begitu juga kemarin misalnya itu ada fatwa MUI yang keluar yang menyatakan bahwa pengelolaan dana haji oleh Kementerian Agama selama ini itu hukumnya haram karena ada sesuatu yang salah secara syariat. PBNU tidak merespon itu gitu. Justru itu isu yang harusnya direspon oleh PBNU, isu keumatan. Justru yang diisu adalah mempertanyakan soal masalah pribadi antara satu keluarga Gus Yahya dan Gus Yakut dengan Gus Muhaimin seperti itu. Menurutnya para jemaah akan lebih objektif dalam menilai pelaksanaan haji 2024. Karena itu, Yahya akan berusaha membela Yakut dari serangan pansus haji, sebab Yakut tidak melakukan kesalahan. Yahya merasa pansus dibentuk semata-mata karena Muhaimin marah dengan PBNU. Mendengar hal ini, anak buah Gus Muhaimin di DPR, Marwan Pasopang, angkat bicara. Ia menganggap Yahya terlalu heboh dalam menyikapi pansus haji. Ia pun menyindir masalah haji bukan ranah PBNU, melainkan Kementerian Agama. Ia mengklaim pansus haji dibentuk untuk memperjuangkan keadilan bagi jemaah reguler. Ia menyebut mayoritas jemaah reguler menunggu pelaksanaan haji selama puluhan tahun. Namun kebijakan yang dibuat Kemenak atas pemanfaatan kuota haji tambahan dari Arab Saudi tidak memprioritaskan hal tersebut. Haji ini ada dasarnya. Menurut Undang-Undang Nomor 8 2019, setiap pelaksanaan haji dasarnya itu diawali dari rapat dengan panja DPR, panja pemerintah. Hasil dari panja ini oleh menteri mengusulkan ke presiden. Keluarlah Kepres. Berdasarkan Kepres ini, maka inilah landasan pelaksanaan ibadah haji. Yang tahun 2024 ini, menteri tidak berpegang terhadap hasil panja, tidak juga berpegang terhadap keputusan presiden. Jadi ada aturan yang dilanggar, maksudnya? Hajinya liar karena tidak berdasarkan undang-undang. Sesukanya. Seharusnya kuota yang 20.000 itu bagaimana pembagiannya? Itu bagian dari pelanggaran. Yang jelas haji ini tidak berlandaskan ketentuan undang-undang. Pemirsa harus tahu ya, kalau sekarang kan yang 20.000 itu 50% dibagi untuk kuota reguler, 50%-nya dibagi itu untuk yang haji plus. Setelah ada keputusan presiden tentang landasan haji. 241.000 itu sudah masuk
yang disebutkan 20.000 tambahan. Nah, dia membuat keputusan sendiri. Inilah yang perlu dievaluasi. Tidak cukup pengawasan Dia ini haji. yang membuat keputusan sendiri itu siapa? Menak. Menak loh. Ia juga mengklaim pembagian kuota tambahan itu sudah ditetapkan oleh DPR dan pemerintah. Namun Kemenak mengubah penggunaan kuota itu dengan membagi rata untuk jemaah haji reguler dan jemaah haji khusus. Sementara Yakut memastikan tidak gentar dengan pansus haji. Jika ada panggilan untuk rapat, ia akan datang dan menjawab segala hal yang dipermasalahkan pansus haji. Yakut memastikan pihaknya menerima semua kritikan terkait pelaksanaan haji 2024. Pansus haji ini niatnya adalah ingin mencari bagaimana formula terbaik untuk pelayanan ibadah haji di masa yang akan datang. Jadi nggak ada urusannya dengan PBNU, nggak ada sama sekali. Apalagi ditarik ke personal, ya kan, semakin jauh lagi gitu. Jadi menurut saya Mbak Livi ini terlalu jauh. Kalau misalnya PBNU merespon pansus haji ini, kemudian apalagi dikaitkan dengan serangan personal kepada beberapa persen yang ada di kepengurusan PBNU. Ini menurut saya tidak tepat ya. Tapi kalau tadi Gus Yahya kan menyatakan bahwa jangan-jangan memang ini serangan personal dari PKB ke NU karena kebetulan aja Menteri Agamanya adik saya, kalau kata Gus Yahya. Justru itu menurut saya statement yang kurang tepat ya. Karena pansus itu dibentuk atas dasar kepentingan publik, kepentingan masyarakat, di mana dalam jamaah haji Indonesia itu terbesar justru adalah warga Nahdlatul Ulama. Panitia khusus angket haji bakal memanggil Kementerian Agama secepatnya. Pemanggilan itu terkait dengan dugaan jual beli kuota tambahan haji. Memang rumor terkait praktek jual beli kuota haji semakin santer diberitakan. Namun hal tersebut perlu diklarifikasi. Jika memang terbukti, maka DPR tidak akan ragu untuk menindaklanjuti kerjasama dengan pihak berwajib. Pansus akan memanggil Badan Pengelola Keuangan Haji, Kementerian Kesehatan, dan stakeholder dari unsur pemerintah yang terlibat dalam penyelenggaraan haji serta unsur masyarakat. Pansus haji memastikan pihaknya akan menyelidiki dugaan yang menjurus tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan haji. Dengan kewenangan yang dimiliki, Pansus Angket Haji akan memanggil seluruh pihak terkait guna menggali keterangan serta memperoleh dokumen-dokumen penting guna kepentingan penyidikan. Ya, terus terang saja saya sudah ikut 4 kali pansus haji panja BPIH panja haji. Ya, 3 kali berturut-turut bahkan. Dan saya melihat bahwa permasalahan-permasalahan haji dari tahun ke tahun adalah masalahnya tentang itu saja. Jadi seperti masif. Jadi perlu suatu gebrakan, suatu inovasi untuk menyelesaikan permasalahan ini. Bahkan sebagaimana kita ketahui ada permasalahan baru yang muncul yang sebelum-sebelumnya tidak ada. Dan ini sangat mengenai serius. Permasalahan kuota haji yang betul-betul menurut hemat saya sangat-sangat merugikan haji reguler. Jadi kalau di disebut Indonesia. tidak relevan oleh Bang Mustoli? Kalau saya betul-betul sangat relevan, ya. Bagaimana kita harus memecahkan masalah pembagian kuota haji yang menurut hemat saya sungguh-sungguh sangat merugikan kepada haji reguler. Kita juga harus memecahkan perekrutan jemaah haji. Perekrutan jemaah haji itu sudah jelas ada siskohat, ya. Tetapi kita temukan di tahun 2023 ada calon jemaah haji yang tiba-tiba baru mendaftar bisa berangkat haji.